Anggota DPRD Kabupaten Serang dari daerah pemilihan Kabupaten Serang, Ida Rosida Lutfi menggelar reses masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024-2025 di destinasi wisata Taman Kacida Cibuntu, Desa Padarincang, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Kamis 24 Oktober 2024. Dalam sambutannya, Ida Rosida mengungkapkan jika reses merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap anggota DPRD Provinsi Banten. Dalam pelaksanaannya, para wakil rakyat akan turun ke dapilnya masing-masing untuk berjumpa dan menyerap aspirasi dari konstituen secara langsung. Adapun kali ini, kegiatan reses yang dijalani Ida berlangsung di destinasi wisata Taman Kacida Cibuntu. Lokasi tersebut sengaja dipilih karena selain menjadi ikon baru Desa Padarincang, namun juga untuk melihat realisasi program aspirasi masyarakat. Diketahui pembangunan Taman Kacida Cibuntu bisa terbentuk dari aspirasi masyarakat yang disampaikan beberapa tahun lalu dan kini bisa terlaksana. Oleh karena itu, Ida menegaskan agar warga tak sungkan untuk menyampaikan aspirasinya saat pelaksanaan reses lantaran semua akan dicatat dan diperjuangkan. Menampung aspirasi, insya Allah saya akan dukung, saya akan kawal apapun demi kebaikan, demi kemajuan daerah yang kita cintai ini. Dulu Bapak waktu di desa mengusulkan, alhamdulillah kita kawal jadilah seperti ini, ya. Walaupun sebetulnya Pak, semua daerah juga ingin, ya, tinggal bagaimana kita berkomunikasi dengan dinas, berkomunikasi dengan kawan-kawan di komisi, karena kebetulan ini bukan komisi saya sebetulnya. Kalau pariwisata ada di komisi 3, tapi karena kebersamaan kita lah untuk membangun, maka ini bisa terrealisasi. Di reses ini sekalian saya melihat dulu apa aspirasi yang telah direalisasikan, juga noong sekalian nanyakan apa lagi, ya kan, supaya kan kalau nggak nanya kita terus Bapak nggak ngomong, kita nggak tahu apa sebetulnya yang dibutuhkan. Kalau Bapaknya bicara, oh kita butuh yang tadi, bahwa Bu ini belum selesai disampaikan, karena insya Allah saya akan tampung semua aspirasi itu. Pada kesempatan itu, Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Macan Ketawa Desa Padarincang Acep Mahmudin mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Ida. Pasalnya, ia telah membuktikan janjinya untuk membantu membangun destinasi wisata Taman Kacida Cibuntu untuk penguatan pariwisata di desanya. Acep menegaskan jika Desa Padarincang saat ini sedang konsen untuk mengeksplorasi desanya yang memiliki potensi wisata yang sangat kuat. Hal itu dibuktikan saat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf memasukkan Desa Padarincang sebagai 50 besar Desa Wisata Terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2024. Pengembangan destinasi wisata tentunya bisa menjadi sumber pendapatan desa untuk dikembalikan pada kesejahteraan masyarakat setempat. Kemudian tahun 2024, ini istilah orang sekolahan invisible hand. Ini gara-gara tangan ibu sebenarnya, Bu. Tangan ibu ada landmark dengan taman pedestrian di sini itu membawa nilai plus bagi desa wisata Padarincang, sehingga jadi juara 500 besar dari 50 besar terbaik dari 6.016 desa wisata se-Indonesia. Tepuk tangan. Kami juga merasa terheran-heran awalnya bisa jadi juara itu karena hanya baru modal semangat dengan Pak Kades. Pak Kadesnya semangat, masyarakatnya memang sedang semangat membangun desa wisata, berinovasi dalam wisata, mengembangkan kebudayaan ekonomi, UMKM dan sebagainya. Akhirnya
desa kami ini masuk 50 besar. Kemudian kementerian sudah turun, pendampingan juga selama seminggu sudah turun. Dan kemudian juga kita nih Desa Wisata Padarincang salah satu desa binaan juga oleh OJK Regional Banten dan Jakarta, masuk kategori desa binaan desa wisata inklusif. Ya kita sebut mungkin cashless ya, non tunai. Nanti wisatanya non tunai atau land atau QRIS. Itu kita salah satu binaannya. Kami ini Bu Haji punya 4 destinasi yang sedang dikembangkan bersama-sama. Memang konsentrasi awal di sini di wisata Kacida Cibuntu. Kemudian yang kedua ada pemandian mata air Cipalias 500 meter dari sini. Satu lagi ada river tubing atau bahasa lokalnya Papalidan Bu Haji. Itu sudah lama terkenal, bahkan itu ikonnya. Itu sekitar 1 kilo dari sini. Dan yang terakhir mungkin yang legend sejak tahun 80-an, 90-an, 2000-an yaitu air terjun Curug Cigumawang. Itu sedang kami kembangkan, sedang kami tata selain yang di wisata Kacida Cibuntu. Yang jelas kami dari masyarakat Padarincang terima kasih Ibu. Walaupun Ibu hanya menorehkan tanda tangan gitu, tapi manfaatnya luar biasa besar. Merekom landmark dengan pedestrian atau taman itu membuat nilai plus bagi kami ikut lomba ADWI tahun 2004. Bahkan orang kita bukan mewakili Kabupaten Serang, satu-satunya mewakili Provinsi Banten ternyata Bu Haji. Di kabupaten kota lain tidak ada yang masuk sampai 50 besar. Biasanya Pandeglang ada, Tangerang ada. Tapi ini tahun 2004 hanya Desa Wisata Padarincang yang menjadi juara 50 besar terbaik tingkat nasional. Sementara dalam sesi tanya jawab, Sekretaris Desa Padarincang Teddy Kusnadi mengakui dukungan dari Ida Rosida yang membuat desanya kini banyak dikunjungi wisatawan, bahkan dari luar Banten. Saking antusiasnya kunjungan wisatawan, Desa Padarincang kini kesulitan untuk menyambut mereka lantaran tak memiliki homestay atau rumah singgah untuk tempat menginap. Meski diakuinya ada sejumlah rumah warga yang dijadikan homestay, namun kapasitasnya sangat terbatas. Solusi lain yang ditawarkan yakni wisatawan diarahkan untuk beristirahat di homestay yang berada di desa tetangga. Oleh karena itu, Teddy meminta agar pemerintah Provinsi Banten maupun Kabupaten Serang bisa kembali memberikan bantuannya berupa pembangunan homestay. Ya, lebih spesifik mungkin saya sampaikan Bu Dewan terkait beberapa yang perlu ada di sini gitu. Karena ini desa sudah tadi mencapai 50 besar, namanya menasional, pengunjungnya udah banyak Pak Cep ya. Bahkan dari luar pulau udah berencana ke sini dari apa itu Pak Cep? Sawalunto. Iya, sempat ditolak karena kami tidak pede. Ya, di sini pede. Kemudian di tanggal 28, 29 ini nanti juga ada dari Kemendes Bu, 30 orang latihan dasar dari siswa-siswinya Kemendes. Di Februari udah ada dosen juga 150 yang akan belum kemari. Salah satu yang perlu kami lengkapi di sini adalah homestay. Mereka itu minta homestay. Nah itu yang kami di sini kesulitan. Maka kami saat ini baru lempar ke desa-desa lain yang punya homestay yang milik pribadi. Di Batu Kurung ada Pilanando, kemudian di sana juga ada milik warga. Di kami hanya 1-2 rumah warga yang bisa ditempati hanya 1-2 orang. Itu pun mungkin masih dianggap yang layak gitu Bu ya. Itu kalau ada sekiranya program hal itu di provinsi, mohon kiranya nanti akan kami tindak lanjuti dan proposal gitu. Merespon permintaan tersebut, Ida memastikan jika aspirasi tersebut akan disampaikannya ke pemerintah provinsi maupun Kabupaten Serang sesuai dengan kewenangannya. Seperti saat menyampaikan aspirasi pembangunan Taman Kacida Cibuntu, politisi PDI Perjuangan ini akan terus mengawalnya hingga bisa terrealisasi. Ke depan, agar pengelolaan bisa semakin baik dan profesional, Ida menyarankan agar dikelola oleh badan usaha milik desa atau BUMDes. Jadi adek, dicatat tadi. Ya. Nanti saya langsung hubungan sama kepala desa. Nanti kapan bikin proposal ditujukan kemana? Insya Allah saya kawal. Karena saya ditugaskan untuk jadi
penyambung lidah bapak-bapak semua. Usai sesi tanya jawab, agenda reses pun ditutup dengan doa dan dilanjutkan foto bersama serta ramah tamah antara Ida dan masyarakat. Nyaris macan ketawa. Salam pesona Indonesia.